Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah para pemirsa LSP Indonesia, kita kembali untuk mendalami kajian ya Said Islam. Pada sore ini kita akan membahas tentang kisah ya, bagaimana perjalanan keluarga Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Ibrahim sampai terjadinya konflik antar keturunan Nabi Ibrahim itu sendiri, sampai kami berhasil menemukan konsep Islam ilmu sempurna ya. Konsep Islam ilmu sempurna yang terdiri dari ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam, dan sudah berhasil juga kami kembangkan menjadi ilmu kedokteran sejarah, sains tauhid, kemudian kurikulum tauhid multikultural, kemudian laut dan tauhid, ilmu anatomi informasi, demokrasi profesional tauhid, dan masjid sebagai puskesmas terpadu. Nah, itu adalah pengembangan daripada ilmu akademik Islam untuk mengatasi perbedaan pengetahuan, krisis multidimensi, kemiskinan, pengangguran, ya, kemudian kriminalitas, perceraian, konflik, perang, bencana, berbagai penyakit kronis, penyakit gangguan mental, penyakit menular, dan disabilitas termasuk dorongan bunuh diri secara terpadu dan berkelanjutan, agar kita ini bisa hidup mendapatkan kesembuhan, keselamatan, dan kebahagiaan bersama secara berkelanjutan untuk program jangka panjang di dunia dan akhirat sampai hari kiamat insyaallah. Seperti itu ya. Nah, pada kesempatan ini kami akan jelaskan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim, kemudian sebagai seorang pemuda, kemudian berhasil menemukan kebenaran Islam melalui riset atau penelitian mandiri sekitar 4000 tahun yang lalu. Kemudian beliau terpaksa pindah dari Babilonia, kemudian hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, dan beliau sangat menderita dan trauma. Begitu traumanya beliau dengan raja atau penguasa yang zalim, sampai beliau harus berbohong menggadaikan status pernikahannya ya, ketika istrinya yang bernama Ibunda Sarah ya, ketika berada di Mesir ya, di mana pada waktu itu Ibunda Sarah dibawa oleh prajurit istana karena Raja Mesir yang pecinta perempuan-perempuan cantik memanggil istrinya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ya, karena beliau tahu situasi tidak berpihak ya, beliau sudah trauma dengan hukuman yang diberikan oleh Raja Namrud ya, penguasa zalim di Babilonia. Maka beliau berpesan kepada istrinya, apabila ditanya oleh Raja Mesir ya, siapakah saya, laki-laki yang menemanimu, maka jangan katakan saya ini suamimu, tapi katakan saya adalah saudaramu. Nah, seperti inilah gambaran daripada seorang guru agama Islam yang bernama Nabi Ibrahim, hidup berpindah-pindah, tidak mendapat pertolongan dari para penguasa, bahkan ya nyawanya terancam ya, dan beliau bukanlah orang yang bersalah dalam hal ini, hanya demi untuk bagaimana agama Islam ini ada dan tetap berkembang agar manusia bisa mengenal Tuhan yang normal, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setelah sampai di, kita kembali ke cerita Nabi Ibrahim tadi, setelah Ibunda Sarah dibawa ke istana, maka raja melakukan pelecehan seksual kepada Ibunda Sarah beberapa kali. Tapi setiap usaha itu dilakukan, Allah langsung memberikan hukuman kepada Raja Mesir. Dan akhirnya Raja Mesir sadar bahwa Ibunda Sarah ini dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka dia pun memberikan denda dalam bentuk seorang perempuan yang bernama Hajar. Dan inilah Hajar ini kemudian menjadi pembantu pribadi daripada Ibunda Sarah, dan setelah itu Ibunda Sarah bersama suaminya Nabi Ibrahim bersama pembantu pribadinya
melanjutkan perjalanan dan akhirnya hidup menetap di Palestina. Di Palestina inilah Nabi Ibrahim bersama Ibunda Sarah, istrinya, dan Hajar, pembantu pribadi Ibunda Sarah, hidup menetap untuk waktu yang lama, karena kaum pribumi di sana bisa menerima keberadaan daripada Nabi Ibrahim bersama istrinya dan pembantunya itu. Itulah sebabnya ya tanah daripada Palestina tadi menjadi diberkahi, karena tanah itu bisa menerima kebaikan dan menghidupkan kebaikan pada waktu itu. Ya, dan tanah itu yang diberkahi tadi bisa kembali dicabut keberkahannya oleh Allah apabila para keturunan atau pengikut daripada Nabi Ibrahim ini tidak memahami sejarah ini dengan baik, kemudian saling menggunakan itu untuk berebut kuasa. Ya, berebut kuasa siapa yang paling berhak memimpin Palestina. Itu adalah bahaya, karena konflik adalah sumber api, dan api akan memakar keberkahan yang Allah berikan kepada tanah Palestina. Ya, karena keberkahan itu hidup apabila kebaikan itu hidup dan dipupuk dengan kebaikan di sebuah tanah, ya, agar kebaikan itu tumbuh subur. Ya, maka konflik perang adalah musuh daripada sebuah keberkahan. Karena di balik konflik dan perang tidak ada keberkahan, yang ada adalah penderitaan dan keniscayaan. Ya, maka kalau ingin kita ini dimanapun tanah di muka bumi ini ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hiduplah kebaikan karena Allah, kemudian pupuk kebaikan itu karena Allah bersama-sama di tempat itu, maka tanah itu akan diberkahi selagi kebaikan itu dihidup dan kebaikan itu dipupuk bersama-sama dan berusaha mengatasi konflik dan perang, ya, konflik itu dengan cara yang baik, agar konflik itu tidak berkembang menjadi api. Karena ketika dia menjadi api, maka konflik itu akan memakan tuannya sendiri dan orang-orang yang ikut konflik. Bahkan lebih celaka lagi, konflik itu akan memicu terjadinya kematian tragis pada orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang baik yang mau hidup baik-baik. Maka semuanya itu akan menyebab terjadinya hilangnya berkah, hilangnya keberkahan dari suatu tempat, walaupun tempat itu dikatakan adalah tanah yang diberkahi oleh Allah SWT. Tapi itu dulu, ya, karena situasi itu berubah tergantung bagaimana manusia yang hidup pada saat ini memperlakukan tanah itu sendiri, apakah memperlakukan tanah itu dengan kebaikan dan dipupuk dengan kebaikan karena Allah SWT atau tidak. Maka bisa saja dulu itu Nabi di sana mendapat keberkahan, tapi dalam perkembangannya bisa jadi tanah itu menjadi hilang keberkahannya karena pelaku manusia itu sendiri yang tidak mau menghidupkan kebaikan dan tidak mau memupuk kebaikan itu sama-sama, tapi menggunakan kebaikan itu sebagai alat kepentingan politik untuk saling berebut kuasa, siapa di antara mereka yang paling berhak menjadi penguasa yang paling sah di tempat itu. Sementara Allah tidak inginkan siapapun penguasanya, yang penting kebaikan itu dihidupkan dan kebaikan itu dipupuk dengan kebaikan, agar kebaikan-kebaikan itu menjadi sumber keberkahan di tempat itu, sebagaimana Nabi Ibrahim pada waktu datangnya bisa diterima baik-baik oleh kaum pribumi Palestina, dan kemudian Nabi Ibrahim bisa menghidupkan kebaikan di sana bersama istrinya, dan itulah menjadi sumber keberkahan bagi tanah Palestina pada waktu itu. Nah, inilah pelajaran sejarah daripada kita hari ini berdasarkan metode ilmu kedokteran sejarah atau ilmu Islam sempurna atau ilmu sains Islam, ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat dulu bahwa apabila suatu tanah dimanapun di muka bumi ini ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan perdamaian, maka hidupkanlah kebaikan, pupuklah kebaikan, ya, pupuklah kebaikan bersama-sama. Usahakan agar konflik tidak hidup, ya. Usahakan konflik diatasi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Maka kami hadir, ya, sudah menyiapkan satu paket buku ini, ya, khusus untuk mengatasi krisis, konflik dan perang dengan menggunakan metode ilmu kedokteran sejarah. Ini, ya, bisa digunakan untuk mengatasi konflik dan perang Palestina, bisa digunakan untuk mengatasi Ukraina, bisa mengatasi Sudan, bisa mengatasi Yaman, dan konflik multikultural di Indonesia. Ya, kami sudah menyediakan juga ini, ya, buku panduan workshop bagaimana mengatasi konflik, perang, krisis dan sebagainya, agar kita bisa
membuat tanah yang kita tempati ini menjadi tanah yang diberkahi dimanapun saja kita hidup di muka bumi ini. Ya. Inilah rencana besar Allah yang Allah berikan kepada keluarga LCP Indonesia setelah COVID-19, di mana kami diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan Islam ilmu sempurna agar bisa digunakan untuk membantu diri kami sendiri, umat Islam dan umat manusia dimanapun saja berada di muka bumi ini, bisa membuat kebaikan, memupuk kebaikan bersama-sama secara akademik agar tanah yang kita tempati ini menjadi tanah yang diberkahi, ya, menjadi tanah yang diberkahi, membuat kita bisa hidup aman, damai, sehat dan sejahtera bersama secara adil dan manusiawi untuk program jangka panjang di dunia dan akhirat sampai akhir hari kiamat. Saya kira bagi yang berminat, ya, ini silakan, bagi yang berminat silakan hubungi manajer kami Ibu Hasindar SSI atau Umi Mamat dengan nomor telepon 082 349 293 567 082 349 293 567, dan kami sudah menyediakan layanan workshop, ya, untuk mengatasi kekacauan ilmu, kebuntuan ilmu dan kekacauan peradaban agar kita semua bisa hidup aman, damai, sehat, sejahtera, secara manusiawi setelah munculnya COVID-19. Insya Allah kita semua bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian pertama, ya, bagaimana perjalanan daripada Nabi Ibrahim, ya, dari Babilonia kemudian bisa menemukan tanah yang diberkahi di Palestina.